Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sangat dihormati Ketua DPI Kota Jakarta DKI Dr. Adas PDKS Allah Fiqhul Hayati Anil Alamin. Yang sangat kita hormati para pengurus DPI Jakarta Selatan, yang sangat kita hormati Ketua DPI Jakarta Setiabudi Ustaz Dr. Sani Ahmad Harun M, yang sangat kita hormati seluruh pansel dan juga tadi karakter kita tidak juga selalu kita hormati Ketua DKM Institut Korodin Ustaz Haji Abdul Kudus, para pengurus jajaran pembina, pengawas dan para pengurus lainnya. Syukur alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita masih bersama-sama dapat bersilaturahim di tempat yang insyaallah Allah, yaitu Masjid Jami' Korodin, dalam rangka melaksanakan kegiatan yang diadakan oleh DPI DKI, yaitu lomba dalam masjid. Namun dalam hal ini adalah kita diwakili sebagai perwakilan Kecamatan Setiabudi untuk menuju Jakarta Selatan. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini Allah berikan kemudahan, berikan kelancaran, Allah berikan kesehatan kepada kita semua, Allah berikan kita rezeki yang halal dan barokah, luar biasa, sakinah, mawaddah, rahmah, dan Allah akhiri akhir hayat kita dalam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kita sanjung kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan mendapat berkah dari Rasulullah SAW dan bersyafaat beliau dari jahil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para kiai, para guru, para ustaz, para pengurus sekalian, para hadirin, alhamdulillah pada hari ini kegiatan yang dijadwalkan oleh DPI Selatan adalah LBM di Darul Korodin alhamdulillah akan terlaksana, mudah-mudahan berjalan lancar. Namun sebelumnya ada beberapa kegiatan tawaran dan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua DKM, kemudian sambutan dari Ketua DPI Kota Jakarta Selatan, dan ketiga paparan PowerPoint yang disampaikan oleh pengurus masjid, dan terakhir penutup, yang terakhir adalah penilaian dan terakhir adalah penutup. Untuk menyempurnakan pada hari ini kita baca sebuah surah Al-Fatihah sebagai pembuka kegiatan hari ini. Kita hadiahkan pertama pahalanya untuk almarhum Al-Mahfuz Kiai Dr. Ferdi, pendiri Yayasan DPI, serta para penerima pemain lainnya yang telah mewakafkan jiwanya, raganya, hartanya, pikiran dan semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menempatkan mereka di tempat terbaik si Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadikan kumpulnya Allah menderajat jannah, dan Allah ampuni segala kesalahan-kesalahannya, dan Allah terima segala amal ibadahnya. Dan keberdoaan kita semua, mudah-mudahan Allah senantiasa pelihara kesehatan kita, iman Islam kita, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah dalam diberikan kesehatan yang afiat yang sempurna untuk memesan berita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan akhir hayat kita dalam husnul khatimah. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kegiatan pada hari ini menjadi motivasi untuk kita semua, khususnya Muqarrabin, untuk memperbaiki diri terus masjid-masjid Muqarrabin, semoga dapat memberikan manfaat yang lebih untuk umat, khususnya di Setiabudi dan pada Jakarta Selatan pada umumnya. Ala hadiniyah wa ala kulli min salihah ila hadratil Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan yang pertama akan disampaikan langsung oleh Ketua DKM Darul Korodin pada akhirnya Ustaz Haji Abdul Kudus. Yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Yang saya hormati Ketua DMI Jakarta Selatan Kiai Haji PDKS, yang saya hormati Ketua DMI Setiabudi Bapak Ustadz Haji Harun, yang saya hormati panitia LBM dari DMI Pusat,
yang saya hormati juga para pengurus DKM Masjidil Muqarrabin, para hadirin semua. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka LBM atau Lomba Bina Masjid pada tahun 2025. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini adalah sebagai ladang amal ibadah kita, amal soleh kita yang nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita tunjukkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kesempatan hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada pertama DMI Setiabudi atas kesempatannya agar kami dapat mengikuti lomba ini atau perlombaan ini, dan kepada DMI Jakarta Selatan kami ucapkan terima kasih atas supportnya. Semestinya juga ada dari undangan dari kelurahan dan kecamatan, mungkin belum hadir atau telat. Mereka juga memiliki andil kontribusi yang besar kepada kami dalam pelaksanaan lomba ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada mereka semua, dan tidak lupa para pengurus DKM yang telah berjibaku, yang telah menguras tenaga, pikiran, dan keringatnya demi terlaksananya berlangsungnya kontestasi ini. Yang kedua, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan tim saya, ya, pengurus DKM Masjid. Yang pertama, saya sebagai ketua DKM dan dibantu oleh sekretaris yaitu Ustadz Mufid Ramadhani, dan sebagai bendahara umum adalah Ustadz Haji Ahmad Zaki Mubarak. Sebagai pembina ya adalah Dr. Haji Syahrul Yusuf, dan juga Dr. Haji Fedi Arifin SH. Dibantu lagi dengan bagian imarah yaitu Ustadz Ahmad Sahal SPDI, dan di bagian riayah dibantu oleh Ustadz Ahmad Abdul Wahid, dan untuk bagian riayah juga adalah Bapak Haji Selamat. Oke. Ya, inilah sebagian besar pengurus Masjid Muqarrabin. Ada sebagian lagi nggak bisa datang karena ada kewajiban atau keperluan di luar masjid ini. Ada yang pulang kampung, ada yang lagi kerja. Oke. Yang penting sebagian besar sudah hadir. Yang kedua, saya ingin memaparkan secara global tentang masjid ini. Secara geografis, masjid ini terletak di wilayah yang sangat strategis, dikelilingi oleh banyak instansi, institusi, bahkan jalan raya. Maka demikian jamaah yang datang ke sini adalah jamaah yang sangat heterogen, baik dari latar belakang pendidikan, usia, maupun budaya. Dari rentang waktu usia anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Bahkan dari murid-murid, guru, karyawan, sampai driver ojol, dagang asongan juga semua kita tampung di sini. Untuk itu kami sebagai pengurus dituntut senantiasa membenah diri, kreatif dan inovatif dalam mengelola masjid ini agar kemakmuran masjid ini senantiasa prima. Kami juga membuka diri untuk berkolaborasi dengan para instansi yang ada di sekitar masjid agar tercipta sinergitas yang baik, environment yang baik antara masjid, lingkungan sekitar, dan instansi yang ada. Untuk itu kami mohon doanya pada para bapak hadirin, kiai, ustadz, agar kami senantiasa istiqomah, ikhlas dalam menjalankan amanah ini. Kami juga mohon bimbingannya dari DMI, baik dari Setiabudi maupun pusat maupun selatan, agar kami tetap berada di dalam koridor yang benar. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk detailnya akan disampaikan oleh Ustadz Mufli sebagai bagian idarah yang akan dijelaskan tentang sedikit banyak tentang program dan hal-hal yang perlu dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua DKM yang telah menyampaikan hal-hal terkait dengan masjid, termasuk dengan memang adanya support dari segala pihak. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ABM pada hari ini. Selanjutnya mari kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh Ketua DMI Kota Bandung Selatan kepada Ustadz Kiai Haji Dr. Edi KS. Pada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan pengurus DKM Masjid Jami Al-Muqarrabin, yang sama-sama kita hormati Ketua DMI Cabang Setiabudi Ustadz Haji Muhammad Harun, para tim Idarah, Imarah, dan Diayah dari Masjid Al-Muqarrabin, dan teman-teman dari DMI Jakarta Selatan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini sesuai jadwal kita mendapatkan giliran di Setiabudi. Namun sebelumnya mari kita baca Fatihah khusus untuk guru kita, pendiri Yayasan RPI ini, pendiri masjid ini, Hadratil Al-Mukarram Al-Maghfurah Haji Syakur Khair. Mudah-mudahan kuburnya jadi rodoh min riyadil jannah dan ilmunya bermanfaat untuk umat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah, perlu kami sampaikan kepada pengurus DKM Masjid Al-Muqarrabin. Kami membuat tim, ada 6 ini terbagi dua masing-masing Idarah, Imarah, Diayah. Tentunya semuanya sudah dipersiapkan. Kami hanya membutuhkan data secara real, kemudian data fisik yang tentunya akan mendukung daripada keberadaan pengelolaan Masjid Jami Al-Muqarrabin. Lebih khusus lagi, sejarah berdirinya Masjid Al-Muqarrabin ini sangat penting. Karena apa? Karena tidak berdiri sendiri RPI. Di situ ikut campur Nahdlatul Ulama, ikut campur Ahli Sunnah wal Jamaah, ikut campur para ulama-ulama. Ini perlu ditampilkan sehingga tim tahu isi perutnya Al-Muqarrabin. Karena Al-Muqarrabin, masjid ini tidak berdiri sendiri, tapi terkait dengan seluruh yayasan RPI. Walaupun saya sekian persen tahu, tapi saya tidak tim, jadi tidak berhak untuk menanyakan kepada saya. Cuma saya monitor aja seberapa kemampuan tim dari DMI, seberapa kemampuan untuk pemaparan daripada Masjid Al-Muqarrabin. Insyaallah di belakang kan saya akan menambahin hal-hal yang kurang, yang belum dipahami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Ketua DKM tadi betul-betul dapat ridha Allah, yaitu istiqomah menjaga rumah Allah ini, karena rumah Allah ini pintu gerbangnya di sini, pintu gerbangnya untuk menjaga Jakarta Selatan dari wilayah utara. Kalau enggak kuat-kuat, ahli sunnah tumbang. Karena banyak godaan. Ada LD, ada Salafi, ada segala macam-macam dah. Ya, saya enggak memperjelas itu. Intinya, kami terima kasih atas penyambutan daripada DKM Masjid Jami Al-Muqarrabin, dan mohon maaf bila mana kedatangan kami membuat
repotnya keluarga besar RPI. Karena RPI ya saya ya RPI sama aja. RPI ya Radul Muta'alimin sama aja. Ya, kalau kita ingin al-maqbura ya lihat RPI sama aja. Jadi mudah-mudahan menjadi ujung tombak Jakarta Selatan, insya Allah di 2025 ini bisa berhasil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua DMI Kota Jakarta Selatan, Kiai Haji Dr. Nas EDKS atas sambutan dan arah-arahannya. Mudah-mudahan harapan-harapan beliau tadi bisa kita laksanakan, dan doa beliau seperti doanya Ketua, mudah-mudahan istiqomah bisa kita laksanakan sehingga Masjid Muqarrabin menjadi masjid yang bisa memberikan manfaat untuk warga sekitar khususnya dan untuk warga DKI pada umumnya. Selanjutnya silakan Bu Lurah. Selamat datang pada Bu Lurah. Ini nggak apa. Silakan Bu Lurah. Itu nggak apa sih? Silakan. Terima kasih atas kehadirannya Bu Lurah Kuningan Timur, Ibu Sri Purwanti Rahayu, dan Bu Kasih Kesra, Kelurahan Kuningan Timur. Selanjutnya adalah paparan tentang sedikit banyak hal-hal yang terkait dengan Masjid Darul Muqarrabin dari mulai awal berdirinya sampai kegiatan pada hari ini, dan hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Umum Masjid Jami Darul Muqarrabin pada Ustadz Muhammad Mufli Harmadoni SIPMM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, di antaranya Al-Ustadz Kiai Haji EDKS, Al-Ustadz Haji Harun, ya, segenap para pengurus DKM Masjid Darul Muqarrabin, di antaranya Ketua DKM Akhina Al-Ustadz Haji Abdul Qudus, Dewan Pembina Dr. Haji Syahrul Yusuf, Dr. Haji Freddy Arifin SMPD CBM, dan segenap para teman-teman dan juga pejabat setempat. Alhamdulillah, Ibu Lurah, Ibu Sri Purwanti Rahayu, terima kasih. Bapak RW 04, Bapak Adian Kapi, dan segenap para tim pada hari ini. Ya, saya di sini akan memaparkan singkat perwakilan dari teman-teman untuk memaparkan sedikit sejarah daripada Masjid Darul Muqarrabin dan apa saja yang sudah kami kerjakan selama kami menjabat. Kami itu kalau diangkat kurang lebih sudah hampir 3 tahun dengan pengurusan yang baru begitu. Ya, kita mulai Bapak-bapak, para ustadz, para kiai, saya izin sebentar. Sejarah daripada Masjid Muqarrabin itu awalnya adalah ini suatu masjid yang bersejarah di segitiga emas. Kita tahu Kuningan adalah daerah yang sangat strategis, ada LRT di sana, MRT di sana, Transjakarta di sana, tapi bukan menjadi salah satu kemudahan juga, tapi tantangan juga buat kita. Karena dengan semakin majunya teknologi, orang agak lebih acuh terhadap tempat ibadah begitu. Tapi ya kami terus berbenah diri bagaimana kami mengadaptasi dan menarik agar para masyarakat ini untuk hadir di Masjid Darul Muqarrabin. Jadi Masjid Darul Muqarrabin ini berawal dari Musola Al Khair. Kenapa Musola Al Khair? Karena ini ada satu orang nama dari Haji Muhammad Khair, wakaf keluarga. Jadi kalau para ustaz sekarang lihat ini masjid yang kurang lebih ada 1.600-an meter ini awalnya bermula dari Musola Al Khair. Lalu pada tahun 1968 dibugar, dijadikan masjid. Nah, semasa musola itu ya aktivitasnya sama, sholat 5 waktu, dan pada sore hari dan malam harinya itu diisi dengan mengaji anak-anak yang agak tanggung pada malam harinya begitu. Ya tidak bisa dibayangkan dengan sekarang begitu. Nah, lalu setelah renovasi itu ada renovasi besar, bisa dilanjutkan hal.
Dilanjutkan pada peletakan batu pertamanya ini, kenapa bersejarah? Di sini ada 17 orang yang meletakkan batu pertama ini. Maka saya bilang masjid bersejarah, karena kalau bisa kita lihat ini ada perpaduan antara ulama Habaib pada zaman tersebut. Maka kalau saya boleh bilang ini masjid keramat, bahasa begitu gitu. Jadi nggak sembarangan bahasa itu. Ini bisa dilihat di antaranya ada Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, Al-Habib Salim bin Abdul Al-Attas, Al-Ustaz Kiai Syakur Khairi, anak dari Bapak Haji Muhammad Khair yang mewakafkan tanah yang kita tempati sekarang. Dilanjut dari Ustaz Kiai Haji Syahrawati, Al-Ustaz Kiai Ahmad Mawardi, Al-Ustaz Kiai Haji Ali Shibro Malisi, termasuk 3 serangkai. Ada Al-Ustaz Kiai Hamid Cipete, Al-Ustaz Kiai Ahmad, Haji Bashir, Haji Mardani Ahmad, Haji Sanusi, Haji Al-Ustaz Haji Abdul Rahim Abdul Rauf, Haji Mutoha, Al-Haji Masjid Fauzi, Al-Ustaz Kiai Zain Zakaria, Dr. Andes, Haji Abdul Syakir Fairuz. Ini semua orang sudah meninggal semua, nggak ada masih hidup gitu. Kalau ada bisa kita sampaikan begitu, tapi inilah sejarahnya begitu. Nah, setelah direnovasi menjadi masjid, maka pada hari Jumat langsung diselenggarakan sholat Jumat begitu. Sholat Jumat ini bersejarah, kenapa? Karena yang menjadi imamnya Kiai Haji Zaidi Miftah, yang khatibnya Kiai Haji Zaidi Miftah, dan menjadi imamnya Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas begitu. Kita nggak bahas fikihnya, imam khatib beda, kita nggak bahas di sana. Tapi ini adalah salah satu kolaborasi habaib dan ulama pada zaman tersebut. Jadi memang dari founding fathernya tidak memilah-milah habaib, tidak memilah kiai pribumi begitu. Jadi kita kolaborasikan demikian. Nah, setelah renovasi tersebut, maka direnovasi total itu yang sampai bangunan 3 lantai ini itu di tahun 1999 atau 1 Muharram ya. Jadi kalau bisa kita baca, Masjid Al-Muqarrabin berdianggun di atas lahan seluas 1644 meter persegi, menjadi rumah bagi ribuan lantak yang datang untuk beribadah dan bersilaturahmi. Ini kalau 1644 meter dikali 50 juta aja udah banyak banget ya begitu. Maka nggak terbayang ganjan Haji Muhammad Khair seperti apa begitu. Nah, bangunannya terdiri dari 3 lantai yang tertata rapi. Lantai pertama difungsikan sebagai aula dan gedung pertemuan. Ini lantai pertama yang kita tempati. Aula dan gedung pertemuan, bahasanya ada kegiatan akhir tahun sekolah, yang mana yayasan dari tingkat SD, SMP, SMK, TK, Sanawiyah, MI, itu semua kalau mengadakan kegiatan di sini semua begitu. Begitupun acara-acara pernikahan di hari Sabtu dan Minggunya. Tempat berkumpulnya jamaah dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Dan ini bukan sebatas keagamaan saja, bahkan orang luar pun juga menggunakan ini tempat begitu. Terakhir itu ada dari, kalau Uya itu terakhir apa ya bahasanya ya? PAN, Partai PAN pun juga udah hitungan hampir 3 kali memakai tempat ini begitu. Nah, lantai 1 gedung aula dan pertemuan, yang lantai kedua dan ketiga diperuntukkan khusus untuk sholat berjamaah, menghadirkan suasana yang teduh dan penuh kekhusyuan. Kita sholat baik sholat 5 waktunya di lantai 2 dan lantai 3. Begitupun untuk kaum ibunya juga. Fasilitasnya pun dirancang untuk memberikan kenyamanan terbaik bagi jamaah. Masjid Muqarrabin, kamar mandi yang tersedia di setiap lantai, baik lantai 1, 2, dan 3-nya. Ruang sekretariat untuk mengelola kegiatan dan taklim ada di sebelah kanan para hadirin. Halaman parkir yang luas untuk memudahkan akses. Jadi halaman parkir di sini, kalau misalnya kita pagi hari kita bisa muter. Jadi kita nggak putar balik, jadi mengelilingi ini masjid. Nah, kita pun juga menyambut sumur resapan yang menjaga kelestarian lingkungan. Memang Masjid Muqarrabin posisinya di atas. Kalau di atas sebenarnya nggak perlu sumur resapan, tapi bentuk menjaga lingkungan kita buat sumur resapan. Mananya masjid ini tetap menjaga ekosistem sekitar begitu. Lalu Masjid Muqarrabin juga difasilitasi CCTV untuk keamanan. Selain kalau di sana para ustadz, para kiai bisa melihat ada pos satpam di sana, kami pun ada ruang CCTV nanti kita hadirkan gitu. Lalu sound system yang berkualitas memastikan lantunan ayat suci dan suara imam terdengar jernih hingga seluruh penjuru masjid. Kalau mau dites nggak apa-apa ya. Barangkali penasaran gitu, ayo ngomong aja nggak apa. Nah, visi misi daripada Masjid Muqarrabin, visinya pertama meningkatkan fungsi masjid sebagai sarana ilmu, ibadah dan pemberdayaan umat guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah.
Misinya mengelola organisasi dan administrasi masjid, meningkatkan kemakmuran masjid, memelihara bangunan fisik masjid begitu. Nah, inilah tujuan dan sasaran yang dicapai. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pengurus DKM dalam pengelolaan masjid. Kepengurusan Masjid Muqarrabin ini periodenya 5 tahun. Kami berjalan hampir 3-4 tahun lah. Kenapa dibuat demikian? Karena ada evaluasi. Jadi ketika sini tidak berfungsi atau kurang baik, bisa kita rotasi begitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita memberi pelayanan kepada masyarakat begitu. Namanya pengurus, ya badannya kurus-kurus. Iya, kurus dia gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, tersedianya dana sarana untuk kegiatan pengelolaan masjid. Untuk mengelola masjid yang besar ini, kalau bisa nanti disampaikan, bisa para ustaz para kiai lihat, bisa kita lihat pengeluaran kita mingguan ini cukup besar, luar biasa besar. Tapi yang menjadi kendala sumber dananya. Mungkin kalau bisa dilihat, kok banyak parkir tapi kurang. Nah, ini yang menjadi sebenarnya bukan pure milik masjid, tapi dari yayasan itu sendiri. Mohon maaf kalau kita boleh sampaikan, di Masjid Muqarrabin ini untuk pengelolaan sumber dana itu sebenarnya nggak sebesar dengan bangunannya, begitu. Ya kita tahu kalau masjid utamanya dari kotak amal. Kalaupun disampaikan kotak amal satu Jumat aja paling dimentok di angka 3 juta. Itu sangat yang menyedihkan lah buat kita. Sedangkan kita butuh khotibnya, bilalnya dan segala macam operasional bahasa itu minis. Dan programnya pun banyak di Muqarrabin. Nah, bagaimana kami menariknya? Tentunya kami membuat kotak-kotak amal yang tujuannya memudahkan untuk para jamaah untuk ikut aktif donasi dalam Masjid Muqarrabin. Ya, satu dengan kotak amal bentuknya uang fisik dan juga dengan pembayaran digital. Itu kita bagi-bagi, ada untuk sarana prasarana, ada untuk PHBI, begitu. Itu sudah kita fasilitasi begitu. Kita sudah mengajak dan membuka diri kepada jamaah masyarakat. Selanjutnya, tercipta jalinan komunikasi antar jamaah masjid dan lingkungan masyarakat masjid. Bagaimana komunikasi kita kepada jamaah dan masjid dan masyarakat? Kita kalau nanti mungkin mau lihat di lantai atas itu di tembok depan itu ada layar, ada TV. Di situ pusat informasi kita semua. Siapa khotib hari ini, muadzinnya siapa, MC-nya siapa yang sampaikan. Kegiatan-kegiatan apa yang kita selenggarakan itu informasinya di situ. Itu yang menjadi bahasa kita, itu yang kita sampaikan. Dan setiap hari Jumat semua yang kita dapat dan kita keluarkan kita laporkan. Begitu. Begitupun undangan-undangan yang ada daripada masjid atau lembaga sekitar kita. Jadi kita tidak menutup diri, justru kita membuka diri. Ayo, ini masjid bersama, bukan masjid pengurus. Jadi ada rasa kepemilikan di sana. Selanjutnya tujuannya meningkatkan kemampuan pendidikan para jamaah masjid dan masyarakat lingkungan masjid dalam peningkatan kualitas iman, ilmu, amal dan akhlak. Ini bagaimana kami mengerjakannya? Tentunya dengan berbagai kegiatan keagamaan, taklim. Masjid taklim banyak ini. Taklim kita dari anak-anak paling kecil, kalau bahasa dan bocah sogir begitu, bocah sogirnya ada, remajanya ada, ibu-ibunya ada, bapak-bapaknya ada. Gitu. Kajiannya apa? Anak-anak biasa baca Iqra Quran itu setiap sore habis asar. Nah, kalau bapak-bapaknya ada setiap pagi habis subuh, tadarus Al-Quran. Kalau bagian fikih, akidah itu nanti malam Rabu. Itu pengajarnya ada Kiai Haji Abdul Azim Abdullah Suhaimi dan Dr. Kiai Haji Abdul Sarwat. Kalau ibunya ada di hari Minggu. Setiap Minggu pagi materinya akidah, akhlak, fikih dan tasawuf begitu. Jadi kita lengkaplah bahasa begitu. Itu barangkali untuk meningkatkan keimanan dan ilmu pada para jamaah dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, meningkatkan peran serta jamaah dan masyarakat lingkungan masjid dalam upaya kemakmuran dan pemeliharaan masjid. Nah, bagaimana kita selain memang ada petugas kebersihan di sini yang tetap, kami juga rutin mengerjakan bahasanya bersih-bersih masjid. Kita adakan setiap 1 bulan sekali, kita umumkan di masjid di hari Jumat dan kita infokan setiap habis sholat, setiap hari Sabtu setiap bulannya begitu. Nah, kalau digambarkan begini, Masjid Al-Muqarrabin itu dibawa daripada Yayasan RPI. Jadi Yayasan RPI itu membawahi ada 4 bidang: Masjid Al-Muqarrabin, pendidikan, sekolahan RPI dengan 5 unitnya, lalu makam, ada di makam nama Darul Abrar di sana, dan aset ini yang
menunjang daripada keberlangsungan Yayasan RPI. Hasil bisa kita lihat, mohon maaf kayak ada lahan parkir, apa kontrakan, kos-kosan, itu tujuan untuk apa keberlangsungan daripada yayasan itu tersendiri. Nah, selanjutnya struktur kepengurusan tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPM Muhammad Haji Abdul Qudus. Mungkin ini saya sampaikan lagi, Dewan Pembina Dr. Haji Syahrul Yusuf SNM, dilanjut Dr. Haji Freddy Arifin SH MPD JBM, dan Lurah Kuningan Timur. Selanjutnya Dewan Pengawasnya Dr. Kiai Haji Ahmad Sarwat LCMA dan Ketua RW 04. Jadi kita kolaborasi, ustadznya masuk, kiainya masuk, pejabatnya kita masuk, bahasa gitu. Karena nggak mungkin kita bisa berdiri sendiri. Untuk ketua, akhirnya Ustadz Haji Abdul Qudus, sekretarisnya saya sendiri, bendaharanya akhirnya Al-Ustadz Haji Ahmad Zaki Mubarak SS. Untuk bidang kemakmuran masjid, akhirnya Ustadz Ahmad Sahal. Untuk seksi zakat dan sosial ada Bapak Haji Zakaria Termuzi dan Bapak Muhammad Izul Islam. Bidang pemeliharaan dan pengadaan fasilitas Bapak Haji Slamet, seksi keaulan Ustaz Dr. Giyaudin Ghazali, dan seksi humas Haji Berwadan Ustaz Abdul Wahid begitu. Nah, ini program kerja dari Masjid Darul Qarabin. Program kerja kita bagi, ada program kerja harian, mingguan, bulanan, tahunan. Nih, dibacain aja apa. Program kerja harian tentunya pertama sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini jadwal imam rawatibnya kita sudah ada. Yang berlangsung sekarang tuh imam rawatib Masjid Mukarramin itu ada 5 orang. Itu sudah diatur, dan 2 muazin. Itu sudah grup WhatsApp-nya ada, dan bahasanya tanggung jawab lah begitu. Pengajian anak TPA TPK setelah asar ini bentuk wujud kita kepada masyarakat. Ada tempatnya di atas di lantai 2. Tadarus Al-Quran dewasa setelah subuh. Ini untuk umum. Cuma sampai sekarang baru bapak-bapak doang yang ikut begitu, karena ya ibu agak sulit untuk mengikuti kegiatan demikian. Nah, kalau yang keempat coffee morning setelah subuh. Apa sih coffee morning setelah subuh? Ya bahasnya habis sholat subuh ya kan, sambil nungguin waktu syuruk, waktu dulu nih bapak-bapak dari mana udah siapin tuh, ada kopi, ada teh, ada rebusan singkong, rebusan pisang begitu. Ini luar biasa bahasanya. Ilmunya kita dapat, tapi kemasyarakatannya belum. Ahlan wa sahlan Bapak Jamal Siap Budi, Bapak Iswayudin, selamat datang Bapak. Ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Undangnya dadakan. Alhamdulillah begitu. Ya, jadi coffee morning demikian begitu. Nah, yang kelima kebersihan dan kerapian masjid setiap waktu sholat. Nah, kalau nomor 5 itu petugas kebersihan yang tanggung jawab. Nah, program kerja mingguan daripada Masjid Mukarramin yang pertama sholat Jumat tentunya dengan jadwal khotibnya, muadzinnya, MC-nya itu sudah diatur dari bagian imarahnya. Yang kedua pengajian kaum bapak setiap malam Rabu setelah maghrib dengan tema fikih dan tafsir. Ini yang saya sampaikan tadi. Kalau untuk fikih disampaikan oleh Dr. Kiai Ahmad Sarwat, kalau untuk tafsir oleh Kiai Haji Abdul Azim Abdul Sahim. Jadi kalau dirincikan lagi, kalau tafsir itu jatuhnya hanya sebulan sekali. Kalau fikih itu tiap malam Rabu begitu. Nah, selanjutnya pengajian kaum ibu setiap Ahad pagi dengan tema fikih, akhlak dan tasawuf. Gurunya ada 3, ada guru fikih, guru akhlak, ada guru tasawuf. Selanjutnya pembacaan riwayat Nabi oleh remaja setiap hari kami setelah Isya. Nah, saya bilang remajanya pun juga kita angkut semua. Jadi habis maghrib dia kumpul, habis mulai baca arwah, baca rawi. Yang biasa kita baca rawinya rawi Barzanji begitu. Selanjutnya ziarah kubur setiap Jumat setelah sholat subuh di Maqbarah Darul Abrar. Nah, ini saya bilang. Jadi setelah sholat subuh kalau khusus hari Jumat kita sejamaah semua jalan ke makam. Karena di makam sana banyak guru-guru, banyak orang tuanya juga. Jadi belum ini ziarah paling selesai jam 6. Habis kita doa-doa, yasin, arwah, tahlil, lanjut makan begitu. Selanjutnya yang keenam Jumat Berkah. Jumat Berkah ini dia bagi-bagi makanan setelah sholat Jumat. Ini ada yang koordinir begitu. Kalau nggak salah seporsinya 10.000 atau 15.000 begitu. Kita floor ke jamaah. Siapa yang mau ikut? Ayo langsung koordinasi begitu. Selanjutnya ini program kerja bulanan. Program kerja bulanan ini ada sholat tasbih kaum ibu Ahad pagi. Jadi kalau sholat tasbih ini biasanya diisi pada hari Ahad kelima. Karena kan kalau yang lain itu ada kajian fikih, akhlak, tasawuf. Nah, kalau yang kosongnya ini kita isi dengan sholat tasbih. Ini untuk ibu-ibu. Lalu ziarah aulia dan solehin untuk umum. Nah, ini juga ada ziarah aulia solehin.
ya kalau bahasa dekatnya kita datang ke guru-guru sekitar yang sudah berjalan tuh, antara lain ada Habib Ali Kuitang, Habib Keramatnya Pangbogor begitu. Nah itu yang sudah kita sampaikan ke sana. Habib Cikini pun juga sudah saya sampaikan. Lalu yang program bulanan santunan beasiswa untuk yatim dan duafa. Ini bergeraknya sebenarnya di taklim perempuan. Jadi taklim perempuan ini mendata daripada sekolah yang ada ini anak-anak yang yatim berapa, duafa berapa. Itu setiap bulan kita santunin. Saya lupa nominalnya apa 200 atau 300 ribu. Ini luar biasa berjalan dari era sebelum guru-guru begitu. Selanjutnya kerja bakti warga untuk kebersihan masjid pada Sabtu pagi ini. Kita ajak bagaimana masyarakat mencintai masjid. Kalaulah dia tidak bisa ikut dalam tenaganya, dia sumbangkan daripada hartanya begitu. Nah, masuk kepada program kerja tahunan. Nah, zikir awal tahun Hijriah dan santunan duafa. Kita biasa adakan zikir awal tahun Hijriah itu kaum bapak, kaum ibu, dan santunan itu biasa kayak 10 Muharram gitu. Bahasa sederhananya lebaran anak yatim begitu. Selanjutnya ada zikir dan doa Rabu Wakasan untuk kaum ibu. Ini bilang ini ada aja, ya kita fasilitasi biar masyarakat Kuningan Timur ekonominya baik, badannya sehat, pikirannya benar. Zikir Rabu Wakasan. Bulan ini nih, minggu depan tanggal 26. Zikir Rabu Wakasan. Emang ada? Ada. Kalau mau datang silakan. Kaum ibu tapi gitu. Nah selanjutnya ada peringatan Maulid Nabi Muhammad untuk kaum ibu dan bapak. Jadi kita pisah. Kalau kaum bapak yang menyelenggarakan, bapak doang. Kaum ibu doang. Kalau untuk tahun ini Maulid ibu-ibu pada tanggal 14 September 2025 pada hari Ahad. Kalau untuk kaum bapak pada malam Ahad tanggal 27 September. Ya, mungkin saya sekalian undang para usaha kiai begitu. Yang program besar yang kita adakan pada tahun ini. Selanjutnya yang biasa kita kerjakan itu zikir dan doa malam nisfu Sya'ban. Kita kerjakan baca Yasin 3 kali, itu dipimpin oleh Akhina Ustaz Ahmad Sahar. Itu kita kerjakan. Siapa jamaahnya semua, laki dan perempuan, anak kecil, orang dewasa kumpul setelah habis maghrib begitu. Selanjutnya sholat tarawih dan tadarus setelah tarawih oleh remaja. Jadi sholat tarawih dan tadarus ini siapa sih imamnya? Warga sekitar kita berdayakan. Tadarusnya warga sekitar. Dan juga begitu ketika sore menjelang maghrib kita berdayakan santri-santri bocah tadi itu kita baca Quran untuk menjelang waktu berbuka. Mereka baca Quran di masjid gitu. Selanjutnya taklim Ramadan setelah subuh. Jadi setelah subuh kalau hari-hari biasa ada coffee morning, di bulan Ramadan kita ngaji ini ngaji fikih atau ngaji bab tergantung permintaan jamaah, tapi tujuannya untuk mengisi waktu di bulan Ramadan. Tapi kalau untuk taklim Ramadan ini nggak sampai hari ke-30 nggak sampai, cuma sampai tanggal 17 Ramadan. Memang dari orang-orang dahulunya 17 Ramadan. Saya pernah tanyakan pada jamaah, gimana Bu kalau kita bikin taklimnya sampai tanggal 30 Ramadan? Jangan Ustaz. Kenapa? Ke depan belum dibikin, nastar belum dipusat. Oh ya siap tanggal 17 saja begitu. Jadi begitu. Jadi sampai tanggal 17 Ramadan saja. Nah, untuk siang harinya di bulan Ramadan kita mengadakan kultum Ramadan. Siapa ini yang menyampaikan? Para guru-guru di Yayasan Rumah Pendidikan Islam. Di Yayasan Rumah Pendidikan Islam ada unit dari TK, SDMI, Sanawiyah SMP dan SMK. Itu para guru-guru lainnya kita berdayakan. Dari masjid kita kasih jadwalnya kapan mereka bisa, kita kasih temanya. Begitu. Dan alhamdulillah sudah berjalan gitu. Selanjutnya buka puasa bersama setiap hari selama Ramadan. Ya tentunya kita buka kurang lebihnya setiap harinya itu ada 200 orang yang buka puasa di sini. Karena memang kita ketahui bersama lingkungan kantor, mereka daripada buka di jalan, mereka duduk di sini begitu. Sambil menunggu berbuka, kita baca arwah, baca tahlil begitu. Nah, selanjutnya peringatan malam nuzul Quran. Nah, untuk peringatan malam nuzul Quran sudah berjalan 3 tahun. Kami bekerja sama dengan LSM Palestina. Jadi uang yang terkumpul pada malam nuzul Quran ini kita donasikan untuk Palestina begitu. Selanjutnya buka puasa bersama dalam rangka peringatan peletakan batu pertama Yayasan RPI. Ini pada tanggal 27 Ramadan. Pokoknya patokan 27 Ramadan untuk peringatan peletakan batu pertama yang tadi saya sampaikan begitu. Jadi tidak mesti hari Ahad, tergantung
jatuhnya tanggal 27 Ramadan hari apa begitu. Nah, santunan yatim dan du'afanya pun berbarengan dengan peringatan peletakan batu pertama. Jadi setelah khatam Quran, santunan dan tausiah baru kita buka puasa. Selanjutnya pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah serta zakat mal. Ya, kita sudah bekerja sama dengan UPZ juga dalam pengumpulan dan penyaluran daripada zakat fitrah dan zakat mal. Yang selanjutnya takbir bersama pada malam 1 Syawal. Ya, kita ajak yang dari anak kecil sampai dewasa, kita ajak untuk bersama. Selanjutnya pelaksanaan sholat Idul Fitri. Selanjutnya silaturahim ke rumah pengajar taklim, baik gurunya laki atau perempuan, kita sudah jadwalkan begitu. Selanjutnya program kerja tahun masih muqarrabin, pelaksanaan sholat Idul Adha, penerimaan dan pendistribusian hewan kurban. Nah, dan yang terakhir zikir dan doa akhir tahun gitu. Nah, ini kalau bisa dilihat nanti ada detailnya, ada di kalau tubuh mau lihat checklist langsung dipersilakan. Foto ruangan, di sini ada foto mimbar dan pengimaman, ada ruang sholat utama, ruang sound system dan ruang CCTV itu sendiri kita. Ada ruang khotib, jadi kalau khotib yang jauh-jauh kita arahkan untuk istirahat di sini, bahasa gitu. Kalau dari jauh, daripada dia capek kita arahkan untuk istirahat di ruang khotib. Nanti bisa kita tunjukkan ada di lantai 2. Selanjutnya untuk kamar mandi di setiap lantai 1, 2 kita ada ini kamar mandinya, baik laki dan perempuannya. Ini ada ruang wudhunya, ini halaman parkir. Ya, halaman parkir ini memang kalau untuk hari-harinya banyak karyawan yang menitipkan kendaraannya di sini. Kalau kita tanya kenapa kok nitipnya di sini, karena satu di kantornya dia tidak difasilitasi. Paling kalau kantor itu difasilitasi hanya untuk yang sudah ada posisi. Dan itu paling dia di kantornya cuma buat nampung kurang lebih 30 sampai 40 kendaraan doang. Dan di sana hitungan per jamnya bisa 3.000, besar. Makanya kita sebagai bentuk menolong bahasanya orang-orang yang bekerja, kita buat lahan parkir yang nilainya jauh di kantor-kantor mereka begitu. Maka kalau saya suka iseng nanya orang-orangnya yang nitip kendaraannya di halaman parkir Yayasan RP ini luar biasa, jauh-jauh, ada dari Jonggol, wah udah kebayang deh saya bahas gitu. Nah, kami juga yang saya sampaikan tadi ada sumur resapan. Masjid Darul Muqarrabin ada 3 sumur resapan, cuma yang saya tampilkan hanya 1 saja begitu. Nah, inilah foto kegiatan yang kita selenggarakan pada 1 tahun. Ada kegiatan sholat berjamaah, ada peringatan Maulid Nabi kaum bapak, peringatan Maulid Nabi. Selanjutnya ada juga ini peringatan Maulid Nabi kaum ibu. Dan ini peringatan Nuzul Quran yang saya bilang bekerja sama dengan LSM Palestina begitu. Udah berjalan 3 tahun. Nah, selanjutnya ziarah rutin yang saya sampaikan tadi. Itu di jadwalnya bagaimana? Ya tinggal kesepakatan jamaah saja begitu. Nah, ini ada diantaranya taklim tafsir mingguan. Misalnya untuk foto Kiai Abdul Azim Al-Suhaimi, untuk taklim fikih kaum bapak, Dr. Kiai Ahmad Sarwar, dari itu program Jumat Berkah. Jadi siapa yang ngambil? Umpama kita buat 100 peks, jadi bagian saja. Kalau ini taklim rutin Ahad pagi, kaum ibu, untuk kajian akhlaknya itu Ustazah Haja Samira, taklim Ahad paginya fikih termuflih, untuk kajian tasawufnya Kiai Haji Khairiman Hasbi. Nah, kalian pengajian anak setiap sore asar. Rentangnya ini ada yang dari umur 4 tahun sampai SMP. Sangat variatif begitu. Nah, selanjutnya ziarah kubur setiap Jumat subuh, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau setelah sholat subuh kita langsung bergegas ke makam Darul Abrar. Ini ada foto tadarus Quran setelah subuh yang saya sampaikan tadi setiap harinya kecuali hari Jumat. Nah, selanjutnya pembacaan riwayat Nabi setiap malam Jumat oleh para remaja. Selebihnya penerimaan dan penyaluran zakat begitu. Selanjutnya santunan yatim dan du'afa di momen Muharram dan Ramadan. Nah, selanjutnya pelaksanaan sholat Idul Fitri, penyembelihan hewan kurban dan penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban. Ya, barangkali demikian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para kiai, para ustaz, para pansel. Ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Ustaz Nufri Ramadhani SIPMM yang telah memberikan paparan tentang detailnya masjid dan kegiatan Masjid Muqarrabin. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang pada Bapak Camat Setiabudi, Bapak Iswahdi MSI. Alhamdulillah beliau bisa hadir walaupun undangannya kemarin seperti cuma WA doang, luar biasa. Ini bentuk support beliau di Muqarrabin
kita sempat audiensi ke beliau, beliau langsung respon, dihadirkan seluruh satpol di sini, satpol LH, satpol pertamanan dan semua. Yang luar biasa juga Bu Lurah, hampir 1 bulan PPSU di sini, hampir 1 bulan PPSU di sini. Terima kasih Pak Camat, Bu Lurah, dan teman-teman lurah dan camat dan lurah pun berkontribusi untuk kegiatan pada hari ini, termasuk khususnya hari ini. Gitu, Pak Camat. Terima kasih Bu Lurah. Sampai pada teman-teman lurah. Jazakumullah khairan katsiran. Sebelum kita lanjutkan dengan mungkin ada arahan atau yang akan disampaikan dari tim seleksi dari tingkat Kota Selatan, kami mohon kesediaan Pak Camat memberikan sambutannya dalam kecepatan ini kepada Bapak Iswahi SIPMM. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya panjatkan puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di Masjid yang mulia ini, Masjid Darul Muqarrabin, Kelurahan Kuningan Timur, dalam rangka lomba Binaul Masjid ya tingkat Kota Jakarta Selatan. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji DKS, terima kasih sudah hadir beserta tim. Yang saya hormati tentunya orang tua kita, Bapak Kiai Haji Dr. Syahro, ya, beserta para alim ulama lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Tadi barangkali Pak Haji Edo sudah sampaikan program-program, ya, dan juga Ketua DMI Kecamatan Setiabudi, Pak Haji Harun hadir, terima kasih, dan juga Lurah Kuningan Timur, dan juga saya membawa wakil camat ya, serta Kasih Kesra Kelurahan Kuningan Timur Ibu Disti. Siang hari ini saya cukup senang dan bangga, apalagi lingkungan ini merupakan lingkungan anak saya sekolah dulu Pak. Anak saya SMP di sini, gurunya Pak Ustadz Jaki itu, ya. Dan kebetulan nilainya bagus terus. Apakah karena saya kenal Ustadz Jaki atau enggak, saya nggak ngerti ya. Dan kebetulan lingkungan ini adalah yang paling unik atau signifikan karena merupakan warisan atau peninggalan para alim ulama zaman dahulu kala, Bapak Kiai Haji Syukur ya, yang bisa mewariskan sampai anak cucunya tempat yang sangat bermanfaat ya. Ada masjid, ada sekolah, kemudian ada tempatnya lainnya yang semuanya terpadu dalam lingkungan ini. Gitu. Masjid ini masjid yang sudah cukup lama ya. Saya ngobrol dengan Pak Dr. Syahro bahwa awalnya adalah musola pada tahun 1968. Kemudian berkembang menjadi masjid pada saat Pak Dr. Syahro pegang tahun 99, berkembang menjadi masjid ini yang begitu luas dan begitu megah. Namun memang jamaahnya adalah jamaah perkantoran. Kalau pemukiman ada di belakang tidak terlalu banyak ya. Tetapi masjid ini cukup diminati oleh warga sekitar dan juga para pemilik gedung atau yang bekerja di gedung-gedung sekitar sini ya. Saya berharap barangkali masjid ini merupakan bisa menjadi tolak ukur bagi Jakarta Selatan bahwa di tengah kota yang cukup padat dan ramai ini, masjid ini bisa berkembang dengan baik, dengan kegiatan yang banyak disampaikan oleh tadi Ustadz Edo ya. Kegiatannya nggak hanya cuma istilahnya cuma sholat subuh jamaah doang, tetapi banyak taklim, kemudian juga tadarus dan sebagainya, kaum ibu pun kaum bapak semuanya ada di sini ya. Dan mudah-mudahan masjid ini Bapak Kiai beserta tim memberikan nilai yang nggak usah besar-besar Pak, kecil aja, satu, nggak usah gede-gede ya. Sehingga menambah semangat bagi para alim ulama atau para pengurus masjid yang ada di sini, DKM sini, sehingga lebih semangat lagi, akan lebih bagus lagi. Kalau Bapak menangin mungkin bisa lantai 3 ntar Pak, ditambahin sama Dr. Syahro ya. Baik, saya tidak panjang lebar, mohon maaf saya agak terlambat Bapak Ibu sekalian pada kegiatan ini, tapi saya tetap bersemangat mensupport kegiatan yang ada di sini ya. Semoga ini menjadi yang terbaik di wilayah Jakarta Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan sambutannya singkat, padat, jelas. Tapi kalau saya gede-gede nilai ini 1 aja. Masya Allah. Camat luar biasa, dan semoga sehat selalu, kemana-mana hadir. Kemarin terakhir ziarah NU pun hadir kemarin Pak Camat.
Makasih Pak Camat ya. NU Setiabudi ada, beliau hadir. Terima kasih. Mungkin sedikit saya sampaikan tambahan sedikit bahwa memang kita pun berkolaborasi dengan segala berbagai pihak, termasuk salah satunya di depan kita ada mobil ambulans para kiai, para tuan guru. Ini memang bukan punya Muqarrabin, tapi punya relawan yang kita pergunakan jika memang ada keadaan darurat. Terakhir pernah ada kejadian jamaah yang sakit, kita bawa langsung ke rumah sakit Mampang, RSUD Mampang. Dan juga pernah kita berkolaborasi minta antar jenazah sampai ke daerah Kudus. Begitu. Jadi memang inilah bentuk kita memang tidak bisa merawatnya, tapi kita bisa mencari kolaborasi yang memang bisa bersinergi dengan kita semuanya. Dan tambah satu lagi bahwa hampir setiap bulan di Masjid Muqarrabin melalui kaum ibu Masjid Indonesia itu memberikan beasiswa untuk anak SD dan MI. Beasiswa prestasi anak SD, MI khususnya anak yatim dan duafa, begitu untuk tambahan sedikit. Baik, terima kasih Pak Camat, semoga sehat selalu. Bu Wakil Camat juga terima kasih. Selanjutnya adalah mungkin arahan-arahan atau paparan yang akan disampaikan dari tim panelis atau tim penilai yang akan disampaikan langsung oleh siapa Ki? Ketua tim yaitu Ustadz Rahadi. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DMI Jakarta Selatan Ustaz Adi KS dan Ketua DMI Cabang Setiabudi, dan yang kami hormati dan kami apresiasi hari ini luar biasa kepada pengurus Masjid Darul Muqarrabin, luar biasa, dan seluruh pembina sampai hampir takmir hadir hari ini, insyaallah luar biasa. Semoga sehat selalu menjaga masjid kita ini, insyaallah. Dan yang kami hormati luar biasa Pak Camat, Bu Lurah, dan para jajaran. Kelihatannya hari ini pertama kali kita disambut oleh paling lengkap nih masjid yang kami kunjungi. Terima kasih sekali lagi, dan juga kawan-kawan dari tim penilai DMI Jakarta Selatan yang didampingi juga dari DMI Cabang Ustadz Alwi, tentunya mendampingi Ketua DMI Setiabudi ya, Jaharun. Para kiai, para hadirin sekalian, secara singkat kami sampaikan ini hari yang keempat kami melakukan asesmen, atau mungkin tepatnya bukan asesmen sebetulnya, ini adalah survei. Karena pada bulan Agustus ini DMI DKI Jakarta, Provinsi DKI memulai proses kegiatan lomba binaul masajid. Jadi setiap kecamatan mengirimkan menominasi masjid unggulan, kemudian kami dari Dewan Masjid Kota melakukan asesmen atau membantu melakukan survei. Jadi ada 44 masjid nanti Ustaz yang masuk dalam proses asesmen untuk kegiatan lomba binaul masjid di tingkat provinsi nanti. Dan kami di Jakarta Selatan diamanahkan untuk mengawal di 10 kecamatan. Dan ini adalah kecamatan yang ke-7 di hari yang keempat. Dan luar biasa ini penyambutan, dan yang paling luar biasa adalah mungkin dari tim teman-teman di asesmen, di tim survei merasakan feel-nya ya. Dari 7 masjid, dari 6 masjid yang sudah kami datangi itu kelihatannya, tapi nggak boleh kita kasih bocoran halus ya hari ini ya. Tadi Pak Camat sudah bilang nggak usah gede-gede, 1 aja katanya nilainya. Ini luar biasa ya. Tadi saya dengarkan secara sesama yang disampaikan oleh Ustadz ya terkait dengan apa yang sudah dilakukan ya. Yang paling luar biasa tadi engagement ya, pelibatan seluruh elemen yang sudah dimasukkan, sehingga akhirnya saya ngelihat ini kan Setiabudi ini kan dulu ini umul qura gitu ya. Jadi orang banyak belajar kemari gitu ya, dan rupanya Darul Muqarrabin masih mempertahankan itu untuk bisa memastikan tadi ya belajar umat Islam di Jakarta Selatan itu bisa terus dijaga oleh Darul Muqarrabin. Dan mohon izin hari ini karena kami sifatnya adalah survei, dan kami sudah kemarin dapatkan beberapa data yang disampaikan oleh Ustadz Alwi, itu sudah kami pelajari, dan hari ini tadi telah kami coba sinkronisasi tuh dari yang disampaikan Ustadz ya. Ternyata luar biasa ya, ini kita dapat insight, dan mohon mungkin Ustadz Alwi nanti bisa berkoordinasi lagi. Karena hari ini kami juga punya waktu terbatas Pak Camat, Pak Kiai semuanya. Jadi
hari ini kita mendownload semua data yang ada dari Ustadz dan kami akan bawa, karena kami masih ada 3 masjid lagi yang harus kita datengin nanti. Dan nanti data itu mungkin kalau misalnya hari ini belum selesai, Ustadz Alwi nanti bisa di-download lagi, karena kami akan melakukan pleno di beberapa hari ke depan, dan data itu akan kami gunakan untuk bisa melakukan mendorong secara kuat ke provinsi. Karena nanti yang akan diumumkan ini langsung di tingkat provinsi nih. Tapi jangan ini dulu, karena nanti di provinsi masih bersaing lagi nanti ya posisinya. Nah, jadi kami harap data itu bisa dilengkapi dan kami bisa melakukan asesmen lebih kuat lagi ya. Jadi luar biasa hari ini kami sangat girang banget nih, karena data itu bisa disinkronisasi dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz dalam pemaparan tadi. Jadi hari ini kami tidak melakukan tanya jawab dengan Ustadz, jadi kami sudah cukup mendapatkan data dan mudah-mudahan nanti bisa kita ekspor. Kalau misalnya kurang nanti mungkin karena kita masih punya waktu, kita akan koordinasi secara teknis nanti posisinya. Itu, dan kegirangan saya yang kedua sebetulnya waktu Ustadz Alwi menyampaikan ke Ustadz Edi dan Ustadz Harun menyampaikan ke Ustadz Edi tentang rencana Darul Muqarrabin untuk kita dorong. Karena nama RPI itu udah sangat legend juga ya. Mau di sini karena salah satu kakak saya juga guru awal di RPI kalau nggak salah tahun 80-an. Jadi waktu 80-an ngajar matematik fisika, kemudian habis itu punya pengalaman banyak di RPI, dikasih tugas di STM penerbangan, pembangunan. Habis itu terakhir menjadi wakil kepala sekolah di SMA 34 di Pondok Labu. Jadi nama RPI ini udah gak asing lagi lah. Dan mudah-mudahan Darul Muqarrabin akan menjadi tonggak untuk masjidnya nih ya, untuk bisa tingkat Jakarta Selatan, bahkan kita dorong lah mudah-mudahan provinsi bisa lebih kuat Pak Camat ya, Pak Bina. Baik, demikian mungkin dari kami. Terima kasih nih. Hari ini kita dapatkan support data yang luar biasa. Salah satu fenomena masjid di tengah kota yang penuh dengan, tadi antum sudah sampaikan ya, ini kagak gampang ini ngurus kayak begini nih. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Rahadi selaku Ketua Tim Ansor LBM tingkat Selatan. Jadi memang Muqarrabin ini seperti disampaikan Ustadz Edi, kita nggak pengen eksistensi kita bukan cuma di Setiabudi, tapi bisa sampai selatan bahkan mungkin DKI, karena memang adanya sekolah di sini khususnya RPI sudah hampir tergerus karena memang sudah banyak gedung-gedung segala macam. Nah ini kita mudah-mudahan dengan adanya BM ini bisa sounding lebih luas lagi sehingga lebih masyarakat lagi, khususnya Masjid Muqarrabin dan RPI pada umumnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin kita tutup dulu dengan doa, Kiai ya. Setelah itu kita ramah-tamah sambil kita bermuajah segala macam. Tapi untuk terakhir adalah kita tutup dengan baca doa yang akan dipimpin oleh pembina DKM Muqarrabin, yaitu Dr. Haji Syahri Yusuf. Kepada beliau kami silakan. Pendiri Yayasan Imam Pendidikan ini Kiai Haji Abdul Beri, sudah banyak Kiai Muhammad Khair dan istrinya Ibu Haji Sofia Basir dan guru-guru yang lain yang mengambil di sini. Semuanya Allah ampuni kesalahannya, Allah angkat derajatnya, Allah masukkan ke dalam surga. Dan begitu pula kita yang hadir di sini ya, Allah berikan kepada kita semuanya kesehatan yang sempurna, dimudahkan semua urusan kita, dimudahkan segala urusan kita, rezeki kita dan keluarga kita semuanya sehat afiat ya. Ila hadzal nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamu Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka syukra ala al-afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nar
الناس اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا ورزقا حلالا واسعا ورزقا حلالا واسعا وتجارة لن تبور اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا بذريتنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dengan ditutupnya adalah dengan disempurnakan doa, maka berakhir pula kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya setelah ini kita ramah-tamah, alhamdulillah insyaallah pengurus sudah menyediakan makan siang, bukan dicicipin tapi dimakan Pak Camat ya. Dimakan apa yang telah disediakan oleh pengurus DKM. Nanti sebelum kita ramah-tamah kita ambil foto dulu bersama-sama di depan sini, kita foto bersama, ada semuanya biar di sini. Baik, dari saya mungkin itu, mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.